Selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi ini, saya Christy Julia akan menemani Anda selama setengah jam ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Belum sampai batas jatuh tempo yang diberikan pihak kepolisian, komedian Olga Syaputra akhirnya kemarin mendatangi pihak berwajib guna memenuhi panggilan pihak kepolisian terhadap dirinya yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap seorang dokter kecantikan Feby Karina. Olga yang datang ditemani kuasa hukumnya terlihat kurus dan pucat, tetap menolak berkomentar soal keberadaannya ini. Dengan gaya khasnya, Olga berkilah jika dirinya masih sakit. Oleh penyidik, Olga dicecar 20 pertanyaan terkait celetukannya yang dianggap telah menyakiti Feby Karina. Berhadapan dengan penyidik, kabarnya Olga syok, bahkan ada yang menyebut jika dirinya sempat menitikan air mata. Bentar ya kak. Olga di sini ya kak. Kondisinya gimana kak? Kondisinya gimana kak? Sini aja kak, yang gantengan. Udah. Enggak, sama sekali enggak ada nangis dia. Sempat shock mungkin? Shock enggak, cuman memang ada sakit bukan karena hari ini, tapi memang kan dalam beberapa hari ini emang Olga sakit ya. Olga diperiksa untuk 20 pertanyaan. Berapa pertanyaan? 20. Sekitar apa? Seputar apa? Ya, seputar laporan dari pelapor ya, mengenai perkataan Olga di dalam acara satu stasiun TV ya. Pihak kepolisian sendiri menetapkan status tersangka pada bujangan berusia 29 tahun ini berdasarkan keterangan yang diperoleh dari para saksi serta olah gelar perkara. Olga sendiri dikenai pasal Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana di bawah 5 tahun. Dalam pemeriksaan kemarin, kuasa hukum Olga juga menyerahkan sejumlah bukti serta mengajukan permohonan sejumlah saksi yang dianggap bisa meringankan kliennya itu. Namun kuasa hukum Olga membantah jika kliennya belum melakukan permohonan maaf terhadap Dr. Feby Karina. Justru upaya Olga untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan dengan mendatangi rumah Feby Karina tidak digubris. Itu sesuai dengan pasal yang dilaporkan ya, perbuatan tidak menyenangkan ya, pencemaran nama baik itu di bawah 5 tahun. Pasal yang disangkakan, yang diinikan itu 310, 311 dengan 335 ya, kalau nggak salah. Ya, jadi fitnah, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan. Kalau untuk itu sudah dilakukan lama oleh Olga. Jadi pada saat kejadian itu, besok harinya itu sudah beberapa kali Olga melakukan permintaan maaf, baik mendatangi rumah yang bersangkutan atau berjanji dengan lawyernya. Tapi itu semua nggak ditanggepin gitu loh. Sampai Olga datang ke rumahnya pun ya sudah dilakukan oleh Olga gitu. Jadi kalau misalnya ada kata-kata bahwa Olga cuek aja atau Olga nggak mengindahkan itu bohong, itu nggak ada. Olga sudah melakukan upaya-upaya itu gitu. Sebab musabab kejadian ini berawal dari celetukan yang ia lontarkan. Kala itu Olga mengundang Feby untuk naik ke atas panggung yang acaranya disiarkan secara live. Kehadiran Feby sendiri itu sebenarnya adalah untuk mengamati kondisi fisik Kartika Putri yang menjadi pasien Feby. Namun siapa nyana jika keberadaan Feby di atas panggung justru membuatnya menjadi bulan-bulanan Olga. Candaan Olga dianggap sembrono karena Olga menyebut dirinya memiliki hubungan khusus dengan salah satu kameramen acara tersebut. Namun benarkah Olga khawatir dengan label tersangka serta ancaman hukuman yang bakal diterimanya? Sempat agak shock ya, karena itu kan dia baru pulang dari berobat keluar kan waktu itu, begitu tahu-tahu nyampe di Jakarta dapat suratnya sebagai tersangka. Surat dan cinta. Ya pasti di mana-mana juga pasti dia orang lain pun pasti akan shock ya. Dia hanya tidak mengerti saja, tidak mengerti dalam pengertian dia ini kan bekerja
pekerja ya, bekerja sebagai pekerja seni yang melakukan pekerjaannya selama ini seperti itu gitu loh. Kok tiba-tiba ada permasalahan seperti ini. Semua orang ya, mungkin bukan cuma Olga ya, kalau untuk pidana pasti ada kekhawatiran. Tapi kan tidak menutup kemungkinan ini akan berjalan dengan mungkin ada perdamaian atau ada apalah nantinya lah ya. Kita lihat aja nanti. Karena ini kan delik aduan, tidak menutup kemungkinan untuk bisa dicabut oleh pelapor setelah adanya mungkin pertemuan. Karena kan selama ini kan memang belum ada pertemuan antara Olga dengan si pelapor. Karena ini kan bukan secara pribadi Olga di sini, tapi dalam konten acara ya. Dia melakukan itu dalam acara gitu, bukan pribadi dia menghina orang gitu loh, tapi dalam acara ya. Sosok Dr. Feby sendiri sepertinya makin sulit ditemui. Saat tim kami mencoba menyambangi kediamannya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur beberapa waktu lalu, Ibunda Feby tak menyangka jika anaknya akan mendapat perlakuan seperti itu. Setali 3 uang dengan Ibunda Feby, Malik Bawazir yang menjadi kuasa hukum Feby mengatakan bahwa kliennya telah difitnah oleh Olga di ruang terbuka. Anak saya sakit, ini juga baru bisa kerja dia. Begitu saya dijemput ke bandara, sampai di rumah, dia udah centang di kamarnya sendiri. Saya nggak sangka gitu. Kecuali anak saya itu artis, sesama artis mungkin ada saling ini ya Mbak ya. Tapi kan ini anak saya kan artinya orang namanya yang profesinya memang menolong masyarakat banyak. Kita uji bagaimana undang-undang ITE ya. Jadi tidak sepantasnya, terus terang tidak sepantasnya seorang public figure ya seperti Olga melontarkan kata-kata dan statement-statement yang bersifat fitnah dan penghinaan karena dilakukan oleh seorang public figure dalam satu ruang publik, dalam satu acara yang live ya, di mana public figure ini ya berdasarkan setelah mencermati pemberitaan-pemberitaan yang timbul, ternyata bukan kali ini saja. Sudah banyak kali kasusnya yang dia lakukan ya dengan kurang lebih perbuatan yang hampir sama. Sebagai komedian dan presenter, Olga memang terkenal dan piawai dalam mengocok perut pemirsa televisi. Tak salah banyak sejumlah acara televisi yang memanfaatkan dirinya sebagai bintangnya. Namun tak sedikit pula ada yang merasa sakit hati karena celetukannya. Sebagai produser yang memproduksi acara tersebut, Eko Patrio kabarnya telah memberi peringatan akan dampak yang ditimbulkan dari aksi banyol secara mendadak ini. Lantas akankah ia akan memutus keberadaan Olga di acara tersebut? Ya, jadi tidak ada yang namanya di-cut dan sebagainya, kecuali kalau sudah tidak bisa dibilangin dan susah diomongin, ya susah dikendaliin gitu. Ya ini menjadi catatan sudah mulai lampu kuning. Sebenarnya semua pengisi acara apalagi yang live gitu ya, memang harus mempunyai kewaspadaan yang sangat tinggi. Sebagai komedian, memang tak haram jika sesekali memberi banyolan yang berisi sindiran. Namun akan menjadi lain ceritanya jika sindiran itu menjadi sebuah olok-olokan. Lantas apa kata sejumlah selebritis mengenai sifat dan pribadi Olga? Benarkah Olga sudah harus mengontrol semua perkataannya? Dia punya ciri khas lawakan yang seperti itu. Mungkin nggak semua orang bisa menerimanya. Mungkin ini aku pikir sih nggak cuma buat dia, tapi mungkin buat semua pelawak, buat saya juga pastinya introspeksi lah, dalam artian yang menurut kita lucu mungkin menurut orang lain kan enggak. Jadi ini juga masalah seperti ini aku rasa baik juga buat Olga. So, kita harus lebih mengurangi lah gitu untuk hal-hal yang nggak diinginkan. Sebenarnya itu harus dikontrol, cuma karena dia udah terbiasa, jadi udah dianggap biasa. Ya kalau saya sih sering sama dia tuh sering banget ya sama Olga, sering ketemu, sering deket karena maksudnya sama dia kan deket. Tapi kan kalau sama dokter Debbie ya, dokter muka itu kan ya, Debbie ya, itu kan mungkin dia orang berpendidikan juga,
punya rasa tersinggung lah gimana yang tinggi, jangan sampai melakukan Olga begitu gitu kan ya. Makanya kita kan pesan aja kalau bercanda kan hati-hati gitu, lihat siapa yang dibercandakan dan lihat siapa yang kita hadapin ini gitu. Agendanya check up.